Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dewi Purwaningsih, SEMM, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Zahid Damar Hidayat Pujono, Rizik Akbar Mulyawan, Wahyu Rahman, dan Cornelius Subur Saputra Marbun. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai konsep dasar kewirausahaan. Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, perlu kita pahami bahwa kewirausahaan bukan hanya soal membuka usaha, tetapi juga tentang cara berpikir kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko untuk menciptakan nilai tambah. Melalui kewirausahaan ini, seseorang tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat serta pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki pembahasan. Pembahasan pertama yaitu apa itu kewirausahaan? Menurut kelompok 1, kewirausahaan adalah sebuah proses untuk mengubah ide ataupun gagasan menjadi sesuatu yang nyata dan bermanfaat. Proses ini dimulai dari kemampuan seseorang untuk melihat peluang, lalu mengembangkan ide tersebut dengan kreativitas dan inovasi, hingga pada akhirnya terwujud dalam bentuk usaha yang bisa menghadapi risiko. Kewirausahaan bukan hanya sekedar soal membuka usaha, tetapi juga bagaimana seseorang berani menggunakan potensi pada dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Artinya, wirausaha itu berani mengambil langkah meskipun ada risiko di depan mata. Risiko tidak dipandang sebagai penghalang, melainkan sebagai tantangan yang adil. Siapa yang berani mencoba dan berkomitmen, dialah yang bisa mendapatkan hasil. Selain itu, kewirausahaan juga erat kaitannya dengan kreativitas dan inovasi. Kreativitas membuat seseorang mampu menciptakan ide baru, sementara inovasi mengubah ide itu menjadi sesuatu yang bernilai. Contohnya, ada seorang pedagang sederhana yang berinovasi dengan cara membuat produknya yang unik ataupun berbeda, sehingga lebih menarik perhatian konsumen. Kewirausahaan juga berperan penting dalam perekonomian, karena menjadi faktor penggerak utama yang bisa memanfaatkan sumber daya seperti modal, teknologi, dan alam. Tanpa adanya wirausaha, semua sumber daya itu mungkin hanya akan diam dan tidak menghasilkan apa-apa. Dengan adanya wirausaha, sumber daya bisa diolah untuk menciptakan produk, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan manfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga untuk masyarakat luas. Jadi, secara sederhana, kewirausahaan dapat dipahami sebagai cara berpikir dan bertindak, berani melihat peluang, kreatif dan inovatif, dalam mencari solusi, serta siap menghadapi risiko untuk menghasilkan nilai tambah. Tujuannya bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk membawa manfaat yang lebih besar bagi lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat kewirausahaan. Menurut kelompok 1, kewirausahaan berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja baru, yaitu usaha baru banyak menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Mendorong inovasi yaitu menghasilkan produk, layanan, dan metode baru yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Meningkatkan daya saing ekonomi yaitu melalui inovasi dan persaingan sektor ekonomi lebih produktif. Selain itu, manfaat wirausaha secara sosial ekonomi antara lain yaitu menambah daya tampung tenaga kerja, menjadi motor pembangunan lingkungan dan kesejahteraan, menjadi teladan pribadi unggul, jujur, berani, tidak merugikan orang lain, menjunjung hukum dan menjaga lingkungan, memberi bantuan sosial sesuai kemampuan,
mendidik karyawan agar mandiri, disiplin, jujur, dan tekun, memberi contoh kerja keras tanpa meninggalkan nilai agama, mengajarkan hidup efisien, tidak boros, menjaga keserasian dalam pergaulan dan kebersihan lingkungan. Peran utama kewirausahaan yaitu ekonomi dapat mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas. Inovasi dapat memperkenalkan teknologi atau metode baru, meningkatkan efisiensi produksi. Kompetisi sehat dapat memacu perusahaan lain untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas. Manfaat kewirausahaan bagi masyarakat yaitu sosial dapat menjadi teladan, mendidik karyawan, menjaga lingkungan, memberi bantuan sosial, moral dan spiritual dapat bekerja keras dengan jujur, disiplin, dan tetap berpegangan pada nilai agama. Gaya hidup efisien, tidak boros, menjaga keseimbangan lingkungan dan pergaulan. Baik, selanjutnya adalah penyebab kegagalan dan keberhasilan dalam kewirausahaan. Yang pertama adalah faktor keberhasilan. Keberhasilan dalam berwirausaha tidak hanya ditentukan oleh modal finansial, tetapi juga oleh kualitas pribadi dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Dua aspek mendasar yang menjadi landasan adalah kemampuan dan kemauan. Kemampuan mencakup keterampilan teknis maupun manajerial, seperti pengelolaan keuangan, perencanaan strategi, pengaturan sumber daya, serta keterampilan komunikasi untuk membangun hubungan yang sehat dengan konsumen, mitra, maupun tim kerja. Sementara itu, kemauan tercermin dari semangat, keuletan, serta daya tahan menghadapi tantangan yang muncul dalam proses usaha. Selain faktor internal, terdapat pula faktor pendorong eksternal yang turut memperkuat peluang keberhasilan. Motivasi dasar seperti dorongan untuk mencipta sesuatu yang baru, semangat berkompetisi, dan ketekunan dalam menghadapi hambatan menjadi penggerak utama. Kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis, keterbukaan terhadap inovasi, serta pemanfaatan jaringan sosial atau networking juga berperan penting dalam memperluas peluang pasar dan akses informasi. Dalam konteks persaingan global yang semakin ketat, wirausaha dituntut untuk tidak hanya mengandalkan keterampilan dasar, melainkan juga membangun ketahanan mental, kreativitas, serta orientasi jangka panjang. Dengan demikian, keberhasilan wirausaha bukanlah hasil instan, melainkan buah dari kombinasi antara potensi individu, dukungan lingkungan, serta strategi adaptif yang konsisten dijalankan. Selanjutnya adalah faktor penyebab kegagalan kewirausahaan. Kegagalan usaha dapat terjadi akibat kombinasi faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan bencana alam dapat melemahkan daya saing dan stabilitas perusahaan. Sementara itu, faktor internal lebih dominan seperti ketidakmampuan manajemen, kurangnya pengalaman, lemahnya kendali keuangan, perencanaan strategis yang tidak matang, serta pemilihan lokasi yang kurang tepat. Inti kegagalan bisnis seringkali berasal dari kelemahan pengelolaan, baik dalam aspek kepemimpinan, keterampilan teknis, maupun pengendalian finansial. Tanpa pengalaman yang memadai, strategi yang jelas, dan pengelolaan sumber daya yang bijak, perusahaan sulit bertahan menghadapi dinamika pasar. Oleh karena itu, keberhasilan usaha menuntut perencanaan yang matang, penguasaan keterampilan yang terjal, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya adalah perilaku seseorang kewirausahaan. Perilaku wirausaha adalah sikap dan karakteristik yang dimiliki seseorang dalam menghadapi berbagai tantangan seperti rasa takut, kesulitan, tekanan, dan hambatan dalam menjalankan usaha. Sikap ini sangat penting karena menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk bertindak dengan percaya diri, memiliki jiwa kepemimpinan, berorientasi pada masa depan, serta mampu mengambil keputusan yang tepat saat menghadapi resiko. Menurut kelompok 1,
ada beberapa sikap dan perilaku utama yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha agar sukses, yaitu yang pertama, percaya diri. Seseorang wirausaha harus yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Percaya diri ini membantu mereka untuk berani mengambil langkah dan menghadapi tantangan tanpa ragu. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Fokus pada penyelesaian tugas dan penyampaian hasil yang maksimal sangat penting. Wirausaha harus selalu berusaha mencapai prestasi terbaik dalam usahanya. Yang ketiga, pengambilan resiko. Wirausaha harus siap menerima resiko dan tantangan yang datang. Yang keempat, kepemimpinan. Kemampuan memimpin diri sendiri dan orang lain sangat dibutuhkan agar usaha dapat berjalan dengan baik dan tujuan tercapai. Yang kelima, inovatif. Wirausaha harus kreatif dan selalu mencari cara baru untuk mengembangkan usaha agar tetap kompetitif dan relevan di pasar. Yang keenam, berorientasi pada masa depan, memiliki visi dan perencanaan jangka panjang, membantu wirausaha untuk mempersiapkan usaha agar terus berkembang dan bertahan dalam waktu lama. Dengan memahami dan menetapkan sikap-sikap tersebut, seseorang wirausaha dapat mengelola usahanya dengan baik, menghadapi resiko dengan bijak, dan mencapai kesuksesan. Selanjutnya, kerangka berpikir kewirausahaan. Menurut kelompok 1, dalam konsep kerangka berpikir kewirausahaan terdapat beberapa dimensi yang penting membentuk karakter produktif seseorang manusia. Dimensi pertama adalah dimensi penghayatan spiritual. Inilah dimensi yang paling utama karena titik awal dari produktivitas manusia sejatinya harus dimulai dari kesadaran bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kesadaran spiritual, seseorang calon inovator atau wirausaha dapat meluruskan niat, menata tujuan, dan memastikan setiap langkahnya selaras dengan nilai-nilai kebaikan. Artinya, sebelum berpikir tentang keuntungan atau kesuksesan seseorang, wirausaha harus punya dasar spiritual yang kuat agar tidak mudah goyah. Dimensi berikutnya adalah dimensi pola pikir apresiatif. Dimensi ini menekankan bahwa manusia sebenarnya bisa memilih sendiri bagaimana cara mereka berpikir. Pola pikir negatif sering membuat seseorang merasa sedih, cemas, atau putus asa. Namun, pola pikir apresiatif mengajarkan bahwa setiap peristiwa selalu ada hikmahnya, dan setiap tantangan bisa dijadikan bahan pelajaran positif. Dengan pola pikir ini, individu akan lebih fokus pada kelebihan dibandingkan kelemahan, lebih mudah bersyukur, selalu termotivasi, dan berani bertindak tanpa menunggu kondisi yang sempurna. Inilah pola pikir yang membedakan seseorang wirausaha atau pembaharu dari orang kebanyakan. Dimensi terakhir adalah skema aksi produktif yang bisa disamakan dengan ranah psikomotorik atau keterampilan yang siap dipraktikkan. Dalam hal ini, perubahan yang terjadi pada seseorang mencakup 3 bidang utama. Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada afektif, dan yang ketiga ada psikomotor. Ketiganya bisa dibentuk melalui aksi produktif yang berkelanjutan. Jika terus dirangsang, maka akan menghasilkan perilaku positif yang melekat dalam diri individu. Dengan kata lain, wirausaha bukan hanya soal tahu ilmunya, tapi juga soal sikap mental yang kuat dan keterampilan nyata yang siap diterapkan di lapangan. Dari ketiga dimensi tersebut, yaitu spiritual, pola pikir apresiatif,
inisiatif, dan aksi produktif. Dapat disimpulkan bahwa konsep kerangka berpikir kewirausahaan bukan hanya sekedar konsep, melainkan kerangka utuh pribadi yang berdaya guna. Seorang wirausaha atau pembaharu sejati adalah mereka yang memiliki dasar spiritual yang kokoh, pola pikir positif yang selalu bersyukur dan menghargai kelebihan, serta keterampilan yang nyata yang terus diasah. Dengan kombinasi ini, seseorang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bisa memberi dampak positif bagi masyarakat luas. Baik, kita memasuki bagian kesimpulan. Kewirausahaan adalah proses kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan peluang dengan berani menghadapi risiko demi menciptakan nilai tambah. Peran wirausaha sangat penting karena mampu membuka lapangan kerja, mendorong inovasi, meningkatkan daya saing ekonomi, serta memberi manfaat sosial dan moral bagi masyarakat. Keberhasilan berwirausaha tidak hanya bergantung pada modal, tetapi juga pada kualitas pribadi, keterampilan, sikap mental positif, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Seorang wirausaha sejati ditandai dengan kepercayaan diri, kepemimpinan, visi ke depan, dasar spiritual yang kuat, pola pikir apresiatif, serta aksi produktif yang konsisten dijalankan. Baik, kurang lebihnya dari kelompok 1, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih, selamat pagi.